next speaker. Yeah, so I have seen the duck, Miss. Thank you. We have Miss Nurlaila, Mbak Nurlaila Nikmah Afina. Selain Mbak Fatma, kita juga ada Mbak Nurlaila. Kedua mahasiswa kita ini adalah storyteller. Akan tetapi untuk sesi kali ini, Mbak Laila akan berbagi dengan kita mengenai hal-hal apa sih, tips and trick apa sih yang bisa kita gunakan untuk menarik penonton ya, agar lebih mengena gitu story-nya. So without further ado, the time is yours, Mbak Laila, or the duck ya, Miss Laila the duck. Time is yours, Mbak, please. Hello, my name is Dudu. My name is Dudu, and I love swimming. Hello, my name is Gaga. Oh, I cannot see myself. My name is Gaga. I am an elephant. I like, my hobby is eating. Long time ago, in the forest, there was a duck and an elephant. They were best friends. But one day, the duck smelled something wrong. What does this smell like? It looks like the elephant hasn't bet yet. But I was afraid to say it. Oh my God, how is this? Finally, the duck invited the elephant played in the river. Elephant, shall we play in the river? The water is very fresh. Actually, I also haven't showered yet from yesterday. Finally, they walked together towards the river. In the river, Duck bravely to tell the elephant that we need to take a bath to make our body smell good, healthy, and fresh. Finally, they laugh together because elephant know he must bad smell because he hasn't showered yet. Oke, teman-teman, itu tadi cerita dari Kak Laila. Nah, itu tadi menyambung materi dari Miss Lia. Jadi Kak Laila tadi pakai hand puppet, tapi ada juga loh media yang lain yang Kak Laila bikin sendiri. Jadi seperti ini untuk menceritakan legenda. Ada Tuan Putri, kemudian ada Pangeran, kemudian juga ada harimau, kemudian dan banyak lagi lainnya. Nah, gimana sih gimana kita bisa mendongeng, apalagi mendongeng menggunakan bahasa Inggris. Nah, pasti udah nggak sabar kan, walaupun ini pemateri terakhir nih, semoga masih semangat dengerin materi dari kami, dan juga semoga nggak ngantuk ya, walaupun ini tentang dongeng, karena kita akan buat ini seru gitu. Baiklah, kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terhormat Ibu Ani Susanti MPDBI selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Ibu Arilia Triyoga dan Ibu Astri Fajria, kemudian ada Mbak Fatma, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar mendongeng bersama-sama dengan kami.
Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Laila Nikmah Hafina. Teman-teman bisa panggil saya dengan Kak Laila. Jadi Kak Laila adalah mahasiswi pendidikan bahasa Inggris UAD semester 6. Yang itu loh, yang kampusnya gedungnya sampai lantai 10. Teman-teman boleh kapan-kapan berkunjung ya. Nah, hari ini kita akan belajar mendongeng, belajar bersama-sama mendongeng. Nah, boleh minta tolong Mbak Fatma untuk di-share PPT-nya. Jadi Kak Laila sudah menyiapkan PPT tentang bagaimana mendongeng. Wah, sudah terlihat PPT-nya. Boleh minta tolong di full screen. Itu enable editingnya diklik dulu. Wah, tadi sudah dapat pengantar dari Miss Ani, kemudian dari Miss Lia, dan Kak Laila sekarang akan melengkapi dengan materi yaitu tentang nggak muncul ya, ini judulnya adalah Saya Bisa Bercerita. Nah, jadi pada pelatihan kali ini Kak Laila memilih judul Saya Bisa Bercerita. Kenapa kira-kira memilih judul ini? Karena ternyata teman-teman setiap orang itu bisa bercerita atau bisa mendongeng. Nah, karena kalau kata Kak Runa Mentari, salah satu pendongeng idola saya, itu beliau mengatakan bahwa setiap orang, setiap kita itu adalah pencerita. Jadi kita nggak boleh berkecil hati, merasa tidak percaya diri karena merasa tidak bisa mendongeng, karena setiap kita adalah pencerita. Karena menurut Kak Laila juga, semua orang itu pasti bisa mendongeng. Tapi memang ada tekniknya, teman-teman. Ada caranya, ada cara yang hari ini kita akan bahas gimana sih caranya, apalagi mendongeng menggunakan bahasa Inggris seperti Kak Laila tadi. Jadi kita akan belajar sama-sama ya tentang bagaimana mendongeng. Boleh di slide kedua. Nah, kita akan mulai dengan definisi mendongeng. Jadi sebenarnya apa sih mendongeng itu, teman-teman? Jadi pasti teman-teman sudah familiar nih dengan kata mendongeng atau sudah sering dengar kata mendongeng. Bahkan tadi sudah dapat cerita dari Miss Astri, Miss Ani, dan juga Miss Lia bahwa ternyata beliau-beliau yang super sibuk ini ternyata masih menyempatkan untuk mendongeng untuk anak-anaknya. Wah, itu luar biasa banget ya. Semoga teman-teman juga di rumah diperdengarkan dongeng oleh orang tua atau sering mendengarkan dongeng juga dari YouTube mungkin, atau bisa subscribe channel saya mungkin. Nah, jadi teman-teman, ini Kak Laila dulu juga sering diperdengarkan dongeng oleh ayah saya waktu itu. Jadi usia TK adalah usia pertama saya diperdengarkan dongeng oleh ayah saya. Tapi waktu itu dongeng dari ayah saya ini selalu yang semuanya sad ending. Waduh, sad ending ya, berakhir dengan kesedihan. Jadi waktu itu Kak Laila itu nggak terima. Waktu kecil tuh saya berpikir seperti ini, teman-teman. Besok kalau aku udah besar, besok kalau Kak Laila sudah besar, aku mau bikin ceritaku sendiri yang semuanya happy ending. Pokoknya aku maunya semua orang itu happy, nggak boleh ada yang sad gitu. Dan berawal dari situ tuh, setiap hari diperdengarkan dongeng. Kemudian setelah pulang sekolah juga alhamdulillah selalu dikasih kesempatan untuk bercerita. Hari ini ngapain aja di sekolah gitu. Jadi ibu saya sering nanya itu ya pulang sekolah, tadi ngapain aja di sekolah, ada apa di sekolah, belajar apa, gimana teman-temannya, seperti itu. Nah, berawal dari situ kebiasaan mendongeng, saya mulai terbangun seperti itu, teman-teman. Nah, tapi dulu memang belum seberani sekarang untuk bercerita, bahkan mengikuti kompetisi bercerita. Nah, alhamdulillah semakin berjalannya waktu di SMP, kemudian
sampai sekarang sudah kuliah, alhamdulillah sudah mulai berani nih teman-teman. Bahkan sekarang sudah berani menyampaikan materi di depan teman-teman semua. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah proses pembelajaran. Nah, jadi mendongeng itu adalah seni bercerita, teman-teman. Kita manusia pasti bisa bercerita, apalagi tadi sudah disampaikan Miss Ani, terutama perempuan itu suka sekali bercerita, butuh 20.000 kata setiap harinya untuk bercerita, berbeda dengan laki-laki ya. Makanya kalau saya tuh kumpul sama teman-teman itu berawal dari kata, tahu nggak sih? Berawal dari kata, tahu nggak sih? Wah, itu udah ceritanya tuh kemana-mana. Jadi setiap orang itu adalah pencerita, dan semua orang memang bisa bercerita. Seperti itu. Nah, tapi dongeng ini seni bercerita yang mengisahkan sebuah kejadian imajinatif, tetapi juga memiliki pesan. Nah, ini sebabnya kenapa mendongeng itu disukai oleh anak-anak, karena anak-anak itu dengan mendongeng kita bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada anak-anak, tapi dengan cara yang menyenangkan, seperti itu. Jadi tidak menggurui, menasehati, mengajari tanpa menggurui. Nah, seperti itu keunggulan dari mendongeng. Pesan-pesannya bisa berupa pesan kebaikan, religi, keseharian, seperti itu. Nah, ternyata mendongeng ini adalah cara yang paling efektif untuk menyampaikan sesuatu, tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, teman-teman bisa lihat nih di layar, ini ada beberapa foto kegiatan mendongeng. Ini yang tengah ada saya lagi mendongeng di komunitas di Rumah Dongeng Mentari. Ini di hadapan anak-anak SD waktu itu. Dan di sebelahnya lagi, itu ada yang paling atas, ada foto anak-anak tetangga saya. Anak-anak tetangga saya. Kalau Miss Astri, Miss Lia, Miss Ani kan bercerita anak saya. Nah, ini anak-anak tetangga saya itu datang ke rumah untuk minta didongengin. Waduh, jadi minta didongengin. Gak tahu mereka tahu dari mana kalau saya itu suka bercerita, suka mendongeng. Mereka datang sore-sore gitu kan, geruduk-geruduk, kemudian minta didongengin. Tapi karena ini saya di rumah di Palembang, kemudian saya harus ke Jogja. Akhirnya mereka minta didongengin tapi secara virtual. Akhirnya melalui WhatsApp waktu itu. Akhirnya mereka masih tetap excited untuk mendengarkan meskipun terbatas dengan virtual, hanya melalui daring saja. Nah, yang paling bawah ini lucu. Ini adalah cucunya ibu kos saya. Waduh. Jadi yang paling bawah ini adalah cucu ibu kos. Nah, yang setiap hari, mereka itu sehari 2 kali, setiap jam 10 dan juga jam 4 sore, mereka itu selalu datang untuk minta didongengin. Jadi, ketok-ketok pintu, enggak, mending ketok-ketoknya, tapi gedor-gedor pintu. Mbak Laila, didongengin, Mbak Laila, minta didongengin, begitu. Jadi, sehari 2 kali mereka datang, dan setiap hari seperti itu. Padahal kan, ya ampun deh, ini kan mbaknya lagi ujian gitu. Tapi karena saya juga senang bercerita. Kemudian akhirnya saya menikmati proses itu, dan jadi hiburan juga buat saya yang sendirian di kosan. Kemudian PPKM ya, jadi ya alhamdulillah sangat menghibur bagi mereka dan juga bagi para pendongengnya sendiri. Nah, jadi terbukti teman-teman bahwa dongeng ini disukai anak-anak. Bahkan nggak cuma anak-anak yang suka, tapi juga remaja, bahkan dewasa juga menyukai mendengarkan dongeng, seperti itu. Dan kita bisa juga sekalian menyelipkan pesan kepada mereka. Nah, yang foto paling bawah ini teman-teman, ini ada cerita unik lagi. Jadi setelah pertama kali saya perdengarkan dongeng, keesokan harinya teman-teman 2 anak kecil ini yang imut ini tadi datang lagi. Tapi yang satu anak ini minta, Mbak boleh nggak kalau saya yang gantian dongeng? Wah, itu saya langsung melongo, ini bahasa Jawa. Saya langsung melongo, oh boleh. Akhirnya salah satu anak kecil itu bercerita. Ternyata teman-teman, setelah mereka mendengarkan dongeng dari saya, di rumah mereka mendongeng untuk orang tuanya. Jadi diceritakan bahwa, Bu, Pak, saya itu tadi ini loh mendengarkan dongengnya seperti ini. Mereka menceritakan kembali dongeng yang habis saya ceritakan tadi. Nah, ini adalah harapan dari para pendongeng untuk terus melestarikan budaya tutur. Salah satunya adalah dengan seperti ini, dengan menceritakan dongeng ke anak-anak. Harapannya
mereka minta didongengin sama orang tuanya seperti itu. Nah akhirnya dia ini bercerita tentang sebenarnya ceritanya sama si punya saya yang kemarin terus diulang lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi artinya mereka mengingat cerita yang sudah saya sampaikan dan itu nyantol gitu ya. Akhirnya mereka cerita lagi. Oh seperti itu. Akhirnya saya mendengarkan, berusaha menjadi pendengar yang baik untuk mereka juga. Wah itu pengalaman yang berkesan sekali. Boleh minta tolong di next slide? Oh, jadi ini sebenarnya ada quotes. Jadi ada quotes. Ini quotes-nya adalah, if you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. Ini yang bilang bukan Kak Laila, tapi ini Albert Einstein tuh. Albert Einstein aja teman-teman bisa bilang seperti itu. Jadi kalau dongeng itu mampu membuat anak itu more intelligent. Jadi mampu membuat anak aktif, membentuk imajinasi, mempererat ikatan antara orang tua atau guru dan anak. Nah, tadi yang sudah diceritakan Miss Ani bahwa mendongeng bukan hanya sekedar kompetisi atau sekedar cerita biasa, tapi juga merupakan satu cara atau satu cara untuk lebih dekat lagi dengan anak seperti itu ya, karena mendongeng bukan sekedar pertunjukan tapi menciptakan pengalaman bersama, yaitu bersama dengan anak, bersama dengan murid-murid seperti itu. Nah pasti teman-teman nih ada nggak sih guru yang teman-teman paling ingat, kayak tadi Miss Ani dan Miss Asri juga bilang ada guru yang suka bercerita akhirnya diingat sampai sekarang. Saya juga punya guru seperti itu, guru idola. Kemudian juga pasti ada juga yang gurunya setiap pelajaran tapi cerita terus malah nggak belajar. Itu ada juga. Itu Kak Laila juga punya ya seperti itu. Nah jadi teman-teman, dongeng insya Allah banyak manfaatnya. Boleh di next slide? Belum muncul ya. Jadi ini ada teman-teman. Nanti mungkin saya bisa share PPT-nya. Ini adalah komponen mendongeng. Nah, bicara soal mendongeng, sebenarnya komponennya itu ada apa aja sih? Atau bagaimana sebuah mendongeng bisa terjadi? Pastinya mendongeng itu mempunyai elemen-elemen yang harus ada. Nah, jadi ada 3 elemen. Nah, ini kalau bisa tampil di layar, ini ada 3, yaitu pendongeng, yang didongengkan, dan juga ceritanya atau dongengnya. Nah, jadi mudah ya, hanya ada 3 elemen saja. Pendongeng, yang didongengkan, dan juga dongengnya. Lalu selanjutnya, kita perlu cari tahu nih, bagaimana kita mengenal orang-orang yang akan kita dongengkan. Kemudian bagaimana cerita yang dibawakan. Seperti itu. Nah, karena nanti kalian juga akan jelaskan bahwa dongeng itu ada macam-macam. Ada dongeng yang untuk pengantar tidur, kemudian ada dongeng yang untuk pertunjukan saja, kemudian ada juga dongeng untuk lomba. Nah, itu masing-masing berbeda. Kita harus tahu dulu teman-teman siapa audiens yang akan kita dongengin seperti itu. Akan kita sampaikan ceritanya kepada siapa. Apakah anak-anak, apakah remaja, atau orang tua. Nah, itu masing-masing punya jenis ceritanya sendiri-sendiri. Kalau anak-anak biasanya cerita hewan-hewan menggunakan properti-properti seperti tadi, pasti menarik bagi anak-anak. Untuk dongeng dewasa ada juga loh. Kak Laila pernah tuh ikut lomba, tapi audiensnya itu mahasiswa. Nah, itu kan nggak mungkin juga Kak Laila kasih dongeng-dongeng gajah dan bebek tadi ya, tapi Kak Laila cari atau bikin cerita yang sesuai dengan audiens, usia audiens, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya. Oh masih nggak muncul juga ya. Ini ada macam-macam teknik mendongeng. Jadi teknik mendongeng itu
seperti yang disampaikan Miss Lia tadi tentang properti, ada juga properti buku. Nah, itu adalah alat bantu untuk menceritakan cerita nyaring atau read aloud. Nah, itu ada juga seperti itu, membaca nyaring menggunakan buku. Ada juga yang secara langsung, seperti Kak Laila tadi. Jadi, kalau secara langsung kita perlu memahami cerita itu sendiri. Jadi, apalagi bahasa Inggris nih, cerita bahasa Inggris punya tantangan tersendiri. Gimana kita harus memahami dulu isi ceritanya, kemudian kita harus menyukai dulu isinya, baru nanti kita bisa mendongeng dengan fluent gitu. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan dongeng. Wah, ternyata beda-beda ya teman-teman dongeng itu. Jadi dongeng itu ada yang tadi yang sudah disampaikan Miss Ani, bahwa dongeng juga bisa dijadikan sebagai metode pembelajaran. Nah, jadi Kak Laila punya cerita nih, waktu Kak Laila SMP, dulu adalah pertama kalinya Kak Laila pengen banget jadi seorang guru. Nah, itu juga alasan kenapa Kak Laila sekarang berkuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris di UAD. Itu karena Kak Laila pengen banget jadi guru, sama seperti guru Kak Laila dulu, guru bahasa Inggris. Nah, jadi waktu itu saya masih ingat betul nama gurunya Miss Wati. Miss Wati adalah guru bahasa Inggris idola saya. Jadi waktu itu saya suka sekali dengan caranya menyampaikan materi, caranya mendekati siswa, kemudian gimana caranya beliau bisa membuat siswanya itu paham sama materinya, walaupun bahasa Inggris itu kan kesannya bahasa Inggris susah gitu ya, bahasa Inggris itu sulit, tapi bisa menjadi menyenangkan karena caranya beliau. Nah, Miss Wati juga, guru bahasa Inggris Kak Laila ini, yang pertama kali membuat saya ini menyadari bahwa mungkin ada potensi dalam diri saya, dalam dunia mendongeng, untuk bisa dikembangkan. Nah, akhirnya waktu itu, waktu SMP, Kak Laila itu diminta untuk ikut lomba storytelling pertama kali. Jadi Kak Laila diminta ikut lomba waktu itu FLS 2N. Nah, mungkin teman-teman familiar ya. FLS 2N itu ada storytelling competition. Nah, tapi waktu itu Kak Laila belum punya keberanian. Itu berawal dari materi kelas 7 atau 8, kalau nggak salah. Kelas 8 itu tentang naratif teks. Wah, teman-teman sudah dapat belum materi itu? Naratif teks. Jadi naratif teks, dari materi itu kami diminta untuk menceritakan kembali cerita yang ada di buku. Wah, itu Kak Laila semangat banget itu. Itu pertama kalinya Kak Laila mendongeng di luar, selain di rumah ya, selain di depan ayah ibunya Kak Laila, tapi di hadapan teman-teman. Waktu itu ada 30 siswa kalau nggak salah. Itu deg-degan banget, nervous banget, tapi Kak Laila suka gitu. Jadi Kak Laila benar-benar pahami ceritanya, hafalkan naskahnya, kemudian Kak Laila bikin properti-properti. Wah, pokoknya terniat lah pokoknya, karena Kak Laila suka gitu. Jadi materi tentang naratif teks, akhirnya mulai Kak Laila bercerita tentang waktu itu tentang legenda, salah satu legenda di Indonesia, dan dengan properti. Kemudian alhamdulillah teman-teman suka. Begitu juga dengan Miss Wati, guru bahasa Inggris Kak Laila. Jadi itu materi naratif teks itu yang paling saya sukai. Nah, selanjutnya ada dongeng sebelum tidur. Nah, dongeng sebelum tidur. Jadi dongeng itu macam-macam, termasuk salah satunya adalah dongeng sebelum tidur. Jadi kalau dongeng sebelum tidur, nah tadi yang sudah saya ceritakan di awal, ayah saya itu selalu menceritakan dongeng-dongeng sebelum tidur dari usia TK. Jadi dulu saya ingat cerita ayah saya, dongeng pertama yang ayah saya perdengarkan untuk saya itu adalah dongeng kancil. Jadi waktu itu ayah saya mendeskripsikan seekor kancil itu adalah hewan yang cerdik tapi juga licik. Jadi menggunakan kecerdasannya itu untuk membohongi teman-teman hewan lainnya. Wah, nggak baik banget ya. Jadi waktu itu ayah saya itu cerita kancil, ada seekor kancil itu bilang ke gajah bahwa besok itu hari akan kiamat.
langit itu akan runtuh. Jadi semua hewan ini akan mati kalau tidak berlindung. Akhirnya Kancil bilang, gajah gimana kalau kamu sembunyi di dalam sumur? Gitu tuh katanya ayah saya. Sembunyi dalam sumur. Sembunyi dalam sumur. Akhirnya gajah itu langsung percaya perkataan dari si Kancil. Akhirnya gajahnya masuk ke dalam sumur dan udah berakhir ceritanya. Wah, itu kan saya waktu kecil tuh nggak terima ya. Nggak terima saya. Pokoknya besok kalau udah besar, aku mau bikin ceritaku sendiri yang semuanya happy ending. Semua orang harus happy pokoknya. Gitu saya bilang dah. Jadi itu adalah macam-macam dongeng sebelum tidur. Tapi ada juga dongeng yang untuk pertunjukan atau untuk hiburan. Nah, seperti yang saya bawakan tadi, itu adalah untuk hiburan, hanya untuk hiburan saja, untuk pertunjukan saja. Biasanya ceritanya lucu, kemudian juga menghibur. Dan yang terakhir ada dongeng untuk lomba. Nah, dongeng untuk lomba ini akan beda lagi. Kalau tadi pertunjukan, tapi kalau untuk lomba, nah nanti teman-teman bakal lihat nih di akhir sesi kita pelatihan hari ini akan ada contoh-contoh video lomba dari teman-teman SMP juga, tingkat SMP yang mereka sudah juara yang keren-keren. Tapi Kak Laila yakin pasti teman-teman dari SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta juga lebih keren lagi, juga pasti punya kemampuan-kemampuan yang keren-keren, yang bisa seperti mereka atau bahkan lebih. Nah, dongeng untuk lomba atau untuk kompetisi ini kita harus lebih maksimal lagi teman-teman. Jadi bukan untuk menghibur fungsinya, tapi untuk menang, untuk menjadi juara. Nah, jadi kalau untuk lomba itu kita butuh lebih banyak usaha, lebih butuh banyak lagi persiapan dan latihan. Nah, jadi di lomba ini nggak cuma kita menyiapkan ceritanya, menyiapkan naskahnya, tapi juga menyiapkan mental dan juga menyiapkan hati. Wah, kenapa? Karena kalau kita ikut lomba, kita juga harus siap mental kita berhadapan dengan dewan juri, berhadapan dengan audiens. Kalau online, kita bahkan gini ya teman-teman, Kak Laila pernah ikut kompetisi yang secara langsung dan juga pernah juga yang secara virtual, itu ternyata nervousnya sama. Jadi kita perlu sama-sama mempersiapkan mental untuk siap tampil di hadapan audiens atau dewan juri. Nah, seperti itu. Dan itu semua butuh proses. Tapi kita harus berani mencoba, teman-teman. Karena kalau kita dari awal nggak berani, ya kita nggak akan pernah tahu gimana hasilnya gitu. Kita akan penasaran terus, kira-kira kalau aku ikut lomba gimana ya. Itu penyesalan pertama Kak Laila waktu SMP belum berani ikut lomba gitu. Nah, sekarang teman-teman, apalagi teman-teman di sekolah yang bagus, SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, ya kan, dengan fasilitas yang bagus, yang lengkap, insya Allah dewan gurunya siap mendampingi teman-teman untuk ikut kompetisi untuk menjadi juara dan menang, membanggakan sekolah dan juga orang tua. Seperti itu. Kalau Kak Laila dulu SD, SMP, SMA-nya di desa, jadi memang belum seberani sekarang, belum seberkembang sekarang, ya walaupun sekarang masih proses belajar juga, tapi menurut saya dari kecil mungkin bisa dilatih kalau misalnya memang berminat di dunia dongeng, seperti itu. Nah, kita juga perlu menyiapkan hati untuk apa? Untuk kalau misal, jadi kan kita sudah mengusahakan yang terbaik, sudah memaksimalkan ekspresi, persiapan, kemudian juga properti. Wah, itu Kak Laila paham betul gimana perjuangan untuk mempersiapkan suatu lomba itu. Tapi akhirnya kalau belum dapat juara, gimana? Nah, itu kita harus mempersiapkan hati juga, menyiapkan hati untuk kalah atau menyiapkan hati untuk belum berhasil di kesempatan ini, tapi masih ada kesempatan lagi yang lain, yang banyak lagi kesempatan yang lain, karena memang kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan pasti datang untuk orang yang mau berusaha, yang mau terus berusaha, tidak menyerah gitu. Kak Laila sudah beberapa kali ikut lomba, tapi nggak semuanya menang loh, tapi ada juga, bahkan banyak, mungkin setengahnya itu belum dapat juara gitu. Tapi
nggak apa-apa. Karena menurut Kak Laila, menang, kalah dalam satu kompetisi itu bukan kita nggak dapet juara, tapi kalah dalam satu kompetisi adalah kita nggak berani daftar lomba. Nah itu dia. Jadi Kak Laila pernah nyesel karena nggak berani ikut lomba, jadinya ya Kak Laila kalah dari ketakutan yang Kak Laila miliki gitu. Padahal kan setiap lomba, setiap apapun yang terjadi sama kita itu adalah sebuah pembelajaran seperti itu. Jadi kalau belum berhasil di satu kompetisi, nggak apa-apa. Itu akan kita jadikan pelajaran untuk nantinya di kompetisi berikutnya kita tahu, oh kemarin aku kalah di bagian ini, oh ternyata ekspresiku kurang karena skorku kurang gitu. Oh ternyata kostumku kurang mendukung, oh besok berarti aku sebaiknya menggunakan kostum yang seperti ini. Nah gitu kita jadi belajar, jadi semakin banyak belajar, kita semakin paham, dan insya Allah kita bisa menang untuk membanggakan sekolah dan juga orang tua, seperti itu. Boleh minta tolong di next slide. Nah yang selanjutnya ini adalah teknik mendongeng. Nah, ternyata mendongeng itu memang ada tekniknya, teman-teman. Jadi, ada caranya. Jadi, nggak asal cerita. Kalau mendongeng, kita punya teknik supaya penonton kita itu merasa nyaman, merasa terhibur, dan juga merasa yang kita sampaikan ini bisa mereka terima. Yang pertama, sudah terlihat di layar, alhamdulillah, ini adalah tentang pernapasan. Ini sangat penting teman-teman, karena dengan pernapasan yang baik, teman-teman bisa punya energi yang cukup untuk berbicara, untuk bicara sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita nggak bisa ngatur pernapasan kita, itu biasanya kita tuh suka menges, suka ngos-ngosan, suka habis dongeng itu suka ngos-ngosan karena kita belum bisa mengatur pernapasan kita. Jadi kayak habis dongeng itu, aduh ternyata dongeng itu capek ya gitu. Padahal kalau kita bisa mengatur pernapasan kita, mendongeng itu menyenangkan. Jadi bisa sambil kita nikmati dongengnya seperti itu. Tapi gimana ya caranya? Jadi teman-teman ada 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan diafragma atau pernapasan perut biasanya kalau orang sering sebut. Nah jadi kalau pernapasan dada itu seperti apa Kak Laila? Pernapasan dada itu kalau kita napas bahunya itu naik biasanya. Jadi nah kelihatan kan pundaknya Kak Laila ini naik turun, itu namanya pernapasan dada. Tapi dalam mendongeng kita tidak menggunakan pernapasan dada karena sifatnya itu lebih pendek, jadi kita lebih cepat capek, lebih cepat ngos-ngosan. Apalagi kalau ceritanya itu di outdoor gitu, di lapangan, tapi audiensnya itu sampai 100 misal atau 200 anak-anak gitu. Apalagi kalau anak-anak itu kan aktif begitu, jadi nggak agak sulit nenanginnya. Kita diminta dongeng di hadapan mereka, waduh pasti ngos-ngosan banget ya. Tapi kita mendongeng menggunakan teknik pernapasan perut atau diafragma. Jadi kita caranya adalah kita bisa pegang, kita bisa cek dulu perut kita. Kalau kita nafas dari hidung itu yang mengembang, itu bukan pundaknya yang naik, tapi perutnya mengembang. Nah itu adalah ciri-ciri pernapasan perut. Nah mungkin teman-teman bisa nih dicoba sekarang. Pernapasan perut boleh dipegang perutnya masing-masing, kemudian tarik napas. Kalau perutnya mengembang itu sudah benar. Jadi menggunakan pernapasan perut. Jadi nggak ngos-ngosan, dan suaranya nggak rusak, nggak serak. Karena biasanya kalau kebanyakan ngomong pakai pernapasan yang dada, itu kadang suaranya itu agak sakit juga di tenggorokan. Jadi kalau pakai pernapasan perut itu suaranya bisa lebih halus, bisa lebih terkontrol lagi pernapasannya juga, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada artikulasi atau pengejaan. Nah, jadi artikulasi adalah pengejaan kata yang tepat. Nah, ini gimana caranya kita mengetahui apakah artikulasi kita dalam mendongeng itu sudah benar? Kita
kita bisa coba di depan cermin, kita bisa tadi yang disampaikan Miss Ani, di depan cermin kita bisa senam wajah. Jadi kita bisa sebutkan huruf-huruf konsonan atau huruf vokal dari huruf misalnya A, kemudian I, kemudian U, kemudian E, dan O, seperti itu. O-nya kok sambil mau tadi. A, I, U, E, O. Nah, jadi kita latihan itu. Nah, kenapa artikulasi ini penting dalam mendongeng? Jadi mendongeng itu tadi kan adalah seni bercerita, budaya tutur. Jadi kita benar-benar mengandalkan kejelasan dari apa yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan, teman-teman. Jadi artikulasi itu sangat penting. Jadi nggak perlu malu-malu, untuk membuka mulut yang lebar. Bahkan penyanyi-penyanyi juga kalau nyanyi kan mulutnya lebar ya. Ini mereka nggak malu-malu, kadang juga ekspresinya juga nggak terkontrol, nggak apa-apa. Yang penting suaranya bagus, yang penting dongengnya bagus. Kadang-kadang anak-anak itu justru tertawa loh melihat ekspresi kita yang maksimal begitu. Nah, jadi supaya ucapan kita jelas, jadi kita memang harus latihan artikulasi. Jadi dongeng kita bisa dipahami dengan baik. Seperti itu. Yang selanjutnya ada intonasi. Nah, intonasi ini adalah alunan nada. Nah, bayangkan nih teman-teman kalau misalnya tadi kalau ada dongeng itu dongeng tapi nggak ada nadanya atau datar aja. Long time ago there was a prince, misalnya gitu, atau pada zaman dahulu ada seekor kucing hidup di hutan. Kan nggak enak ya didengar ya. Tapi kalau pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil di hutan. Ia adalah hewan yang cerdas. Nah, lebih enak didengar ya kalau ada intonasinya. Nah, itu juga perlu kita latih. Jadi agar cerita kita menarik. Seperti itu. Yang terakhir ada volume suara. Nah, ini juga kita bisa berlatih dengan merekam suara, lalu kita dengarkan lagi, dan kita bisa praktekkan di depan keluarga. Misalnya kita bercerita di depan ayah sama ibu kita, kemudian kita bisa praktekkan apakah suara kita sudah jelas terdengar sama mereka, atau terlalu kecil, atau terlalu besar. Nah, itu nanti bisa ditanyakan, ayah, ibu, kira-kira suaraku tadi kurang besar, kurang keras atau enggak ya, atau sudah cukup segitu, atau terlalu kecil. Nah, nanti mereka akan memberikan feedback. Seperti itu. Nah, jadi apalagi kayak tadi misalnya ada kasus kita diminta untuk bercerita tapi di outdoor, di lapangan gitu. Kalau suara kita kecil, suara kita tidak terdengar. Tapi kalau suara kita terlalu besar juga yang dengerin jadinya beberebokan ya kalau bahasa Jawa. Jadinya kita harus tahu seberapa suara kita seharusnya diperdengarkan, apakah tengah-tengah, apakah harus seperti apa. Jadi kita perlu latihan volume suara. Boleh minta tolong di next slide. Nah, ini adalah teknik mendongeng yang selanjutnya. Adalah olah ekspresi atau rasa. Nah, ini penting ekspresi. Jadi, inilah bedanya cerita biasa dengan mendongeng. Walaupun kadang kalau misalnya kita cerita, apalagi cerita nyeritain orang, waduh, nggak baik ya. Itu biasanya itu perlu ekspresi gitu ya. Iya, tadi dia itu gini ya. Dia itu ngomongin aku di belakang ya, gini. Wah, itu penuh dengan ekspresi. Nah, dalam mendongeng itu ternyata digunakan ekspresi seperti itu. Jadi apalagi untuk lomba, teman-teman, kita harus memaksimalkan ekspresi kita. Jadi kalau anak-anak juga kalau mereka fokus, mereka tuh dengerin kadang tuh sampai mengikuti ekspresi kita. Kadang kalau misalnya Kak Ella cerita, kemudian Kak Ella cerita sesuatu yang menyeramkan, mereka itu ikut seperti ketakutan seperti itu, atau sesuatu yang menyedihkan, mereka juga akan ikut terharu, ikut sedih. Tapi kalau yang happy, mereka juga ikutan happy mendengarkan dari cerita kita. Nah, jangan sampai saat mendongeng, kita ekspresinya datar-datar aja. Nah, tapi kalau para bapak kita atau para ayah-ayah kita
Kalau diminta untuk berekspresi, sepertinya agak kesulitan teman-teman. Jadi kalau ibu kita, kalau minta tolong mama kita untuk bercerita, mungkin lebih ada ekspresinya begitu ya. Kalau bapak, ya memang seperti itu. Memang kadang ekspresinya itu cuma datar aja ya, kalau ayah saya tadi. Nah, jadi dalam mendongeng kita perlu ekspresi yang maksimal. Jadi kita bisa berlatih di depan cermin ekspresi marah. Seperti apa ekspresi marah? Mungkin teman-teman sekarang bisa sambil praktek ini. Ekspresi marah seperti apa? Aku tidak suka dengan dia. Dia selalu mengambil mainanku. Nah, itu ekspresi marah. Tapi juga ada ekspresi senang. Wah, ekspresi senang. Seperti apa kira-kira ekspresi senang? Seperti ini ekspresi senang. Juga ada ekspresi sedih. Kemarin aku kehilangan boneka kesukaanku. Aku sedih sekali. Nah, itu ekspresi sedih. Ada juga ekspresi takut. Aku kemarin melihat sesuatu yang warnanya hitam. Kemudian tiba-tiba ada suara. Nah, itu ekspresi ketakutan. Ekspresi ketakutan biasanya identik dengan gemetar, kemudian bergetar nggak cuma badannya, tapi kadang suaranya juga ikut gemeteran. Biasanya itu ekspresi-ekspresi takut diiringi dengan kalimat-kalimat yang mengekspresikan dia lagi takut, seperti yang Kak Ella contohkan tadi. Nah, sebagai pendongeng, kita juga harus memainkan ekspresi-ekspresi itu tadi, ada marah, senang, sedih, takut, itu dengan baik dan dengan waktu yang sangat cepat. Jadi, inilah tantangan para pendongeng untuk bisa berubah-ubah, bukan orangnya, tapi berubah-ubah ekspresinya. Apalagi kalau perempuan tuh ekspresinya banyak, bisa dalam 1 menit, tahu nggak, tadi itu si dia tiba-tiba ngomongin aku loh di belakang, dia itu gini, katanya dia nggak suka. Tapi kan itu dari 1 menit tuh bisa berubah 3-4 ekspresi gitu ya, kalau perempuan lagi cerita. Nah, itu seorang pendongeng juga membutuhkan itu tadi. Jadi perubahan ekspresi yang cepat. Nah, ini bisa dilakukan dengan latihan. Jadi semakin banyak kita latihan, semakin banyak kita latihan di depan cermin, kita akan tahu ekspresi seperti apa, ekspresi marah, senang, sedih, takut yang kita punya seperti itu. Tapi ingat ya, bahwa sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi Kak Ella punya cerita waktu itu ada ikut kompetisi. Waktu itu ada seorang laki-laki yang memerankan seorang perempuan. Wah, berbeda sekali ya gendernya. Tapi menurut Kak Ella itu agak berlebihan. Nah, artinya bahwa kita di sini harus tahu batasan di mana mengekspresikan sesuatu tapi tidak dengan berlebihan, karena nanti takutnya jadi kesannya ke anak-anak bahwa laki-laki itu seperti ke perempuan-perempuanan gitu. Padahal sebenarnya hal itu justru bisa dijadikan bahan candaan atau sesuatu yang lucu. Jadi misalnya kalau ada laki-laki memerankan suara wanita, itu nggak apa-apa. Nah, itu justru malah mereka ketawa. Anak-anak biasanya ketawa karena kan suara aslinya nggak gitu, tapi tiba-tiba suaranya berubah, lucu banget. Nah, biasanya anak-anak seperti itu, teman-teman. Boleh minta tolong di next slide. Dan yang selanjutnya, ini adalah membuat naskah sendiri. Jadi teman-teman, dalam kompetisi mendongeng, biasanya ada juga peraturan di mana kita diminta untuk membawakan cerita yang hasil karya dari kita sendiri. Jadi kita harus menulis ceritanya, kemudian membawakan cerita itu untuk lomba. Jadi ada juga lomba yang boleh ngambil cerita dari yang sudah ada, gitu, misalnya legenda, cerita rakyat seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman mau menulis naskah dongeng sendiri, itu bisa loh. Dan ilmu ini Kak Laila dapetin waktu Kak Laila ikut lomba di lomba se-DIY, setingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi waktu itu tidak hanya lomba, tapi juga diberikan materi
Dan ini adalah materinya bahwa untuk sebuah dongeng itu mempunyai syarat yang ideal, yaitu dengan 40 narasi dan 60 dialog. Jadi mendongeng tidak hanya terus narasi aja sampai selesai gitu ya, tapi juga ada dialognya. Dan dialog ini yang membuat dongeng itu unik. Nah, dari dialog-dialog ini kita bisa memperkenalkan karakter-karakter seperti yang tadi, karakter bebek suaranya pakai suara kecil, tapi kalau suara gajah itu pakai suara besar. Nah, ini juga teman-teman bisa latih. Kalau suara kecil itu suaranya seperti tadi yang bebek. Halo, namaku Dudu. Aku adalah seekor bebek. Itu adalah suara kecil. Nah, teman-teman boleh coba nih. Suara kecil itu seperti itu. Tapi ada juga suara besar. Nah, ini biasanya laki-laki lebih mudah nih kalau suara besar karena suara mereka lebih ngebas gitu ya. Jadi, halo, namaku Gaga. Aku adalah seekor gajah. Nah, itu semua dari pernapasan perut tadi, teman-teman, dari pernapasan diafragma. Nah, bermodal dengan 2 suara tadi, kita udah bisa cerita banyak sekali. Bahkan dalam mendongeng itu tidak pakai 2 teknik ini pun nggak apa-apa. Misalnya mau menceritakan 2 tokoh yang berbeda, bisa dengan ekspresinya, bisa juga dengan karakternya, tapi nggak harus pakai suara ini tadi. Jadi mendongeng nggak apa-apa. Bahkan mendongeng tanpa media pun juga bisa. Mendongeng dengan diri kita sendiri gitu, itu juga bisa. Jadi kita maksimalkan ekspresi, gerak tubuh seperti itu. Kita nggak perlu media juga nggak apa-apa. Nggak pakai suara yang tadi atau nggak perlu bisa mengikuti suara burung atau suara hewan lain, itu nggak apa-apa. Apalagi untuk kita yang pemula, itu nggak apa-apa banget. Nah, tapi kalau memang mau menerjuni dunia dongeng, kita perlu belajar karena itu semua perlu latihan dan latihan persiapan untuk bisa meniru-nirukan suara itu, teman-teman. Suara kendaraan, suara hewan, suara apapun itu. Nah, itu kita perlu latihan. Gitu. Tapi untuk mendongeng, untuk adiknya atau mungkin untuk bapak ibu guru, mungkin untuk anaknya, nggak perlu pakai harus bisa menirukan suara-suara itu, nggak perlu, nggak apa-apa, pakai yang seadanya dan semampunya aja gitu. Nah, jadi ini tadi 40% narasi dan 60% dialog. Juga yang kedua, ini ada tokohnya. Pasti dalam dongeng ada tokoh, bisa ada 2 atau 3, dan ini jenisnya ada protagonis, atau ini untuk tokoh yang baik, dan juga ada antagonis atau tokoh yang buruk, dan ada tritagonis, ini sebagai tokoh penengah. Nah, jadi ini kalau teman-teman pernah dengar cerita bawang merah, bawang putih, nah itu jadi ada yang tokoh baik, ada tokoh buruk, nanti juga ada penengah. Boleh juga kalau teman-teman mau tambahin ada figuran atau tambahan, tokoh-tokoh tambahan. Selanjutnya itu ada konflik. Nah, konflik ini yang paling penting dalam dongeng. Jadi nanti teman-teman dalam dongeng itu harus ada klimaksnya, harus ada konfliknya. Jadi nanti di tengah-tengah biasanya itu ada permasalahan. Ada permasalahan, misalnya seorang anak kecil yang kehilangan bonekanya, atau seorang anak kecil yang terpleset kulit pisang karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Harus ada konfliknya. Dan nanti di akhir ada penyelesaian seperti itu. Biasanya disitulah kita menyampaikan pesan secara tersirat kepada anak-anak. Nah, ini ada beberapa model konflik nih, teman-teman. Ada person against person, yaitu seseorang melawan seseorang. Misalnya nih, ada anak baik yang bermasalah dengan anak buruk, seperti itu. Jadi seseorang yang melawan seseorang. Yang kedua, ada lagi konflik person against group, seseorang melawan kelompok. Jadi misalnya nih, ada anak baik
kemudian melawan begal misalnya, seperti itu, sekelompok begal. Nah, yang ketiga ada person against self, seseorang melawan dirinya sendiri. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang tidak percaya diri, yang insecure, atau seseorang yang mengalahkan rasa takut. Nah, itu jadi person against self, seseorang melawan dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada person against nature, seseorang yang mengalami masalah dengan alam. Contohnya, seorang yang tersesat di hutan. Nah, itu bisa dijadikan cerita. Kemudian ada lagi setting. Nah, dalam membuat naskah cerita, kita membutuhkan setting atau latar. Nah, latar ini ada dua pilihan, teman-teman. Ada latar tempat dan juga latar waktu. Kalau latar tempat, seperti yang tadi Kak Alda contohkan, itu ada di sebuah hutan, atau di sebuah sekolah, atau di sebuah perkotaan. Nah, itu adalah latar tempat. Ada juga latar waktu, seperti yang tadi, latar waktu di sebuah pagi yang cerah, atau pada zaman dahulu. Nah, itu adalah latar waktu. Yang selanjutnya, ada plot atau alur. Nah, ini ada alur maju, alur mundur, atau flashback. Kemudian ada juga alur maju melompat. Nah, ini jadi ada awal, kemudian ada awal yang pertama, ada awal yang kedua, kemudian tengah-tengah, dan juga ada akhir. Nah, contohnya, ini ada seorang anak yang tersesat di hutan, kemudian seluruh penduduknya mencari-cari, tapi nggak ketemu. Akhirnya 15 tahun kemudian, anak itu sudah berubah menjadi pria yang gagah, yang memimpin kawanan beruang di dalam hutan. Wah, itu contoh dari alur maju. Jadi, Mbak Laila. Ya, Miss? Mbak Laila, ini saya stop sharing, setelah ini diteruskan Bu Arilia dan Mas Kiki ya. Baik, Miss. Oke, thank you. Monggo dilanjut saja sambil menunggu screen-nya. Ya, nah yang selanjutnya ini ada pesan, teman-teman. Yang terakhir ada pesan. Pastinya dalam suatu dongeng ada pesan yang mau kita sampaikan. Nah, itu ada pesan positif dan pesan negatif. Nah, pesan positif itu berupa prestasi, kemudian kekuasaan, berbagi, dan juga penghargaan. Tapi kalau pesan yang negatif itu seperti merusak lingkungan, permusuhan, kemudian ada juga menakut-nakuti. Nah, pesan-pesan itu yang kita sampaikan dengan cara yang tersirat dalam naskah dongeng yang mau kita buat. Nah, itu tentang gimana kita membuat dongeng sendiri. Tapi biasanya kebanyakan lomba bisa juga bukan membuat sendiri, tapi boleh mengambil dari naskah yang sudah ada, seperti itu. Ini di slide terakhir, ini teman-teman ada mulai mendongeng. Nah, di sini di akhir dari materi dari Kak Laila, ini ada tentang ayo kita praktek mendongeng. Nah, tapi gimana memulainya? Memulainya adalah bisa dengan memperkenalkan diri. Jadi, biasanya dalam satu lomba atau bahkan tidak lomba, kalau kita mau mendongeng, kita memperkenalkan diri dulu. Misalnya mau mendongeng di depan ayah ibu kita misalnya. Kita memperkenalkan diri dulu. Halo, atau di depan teman-teman kelas misalnya. Halo, nama saya Nur Laila Nikmah Afina. Saya mahasiswi semester 6, hobi saya bercerita. Nah, seperti itu. Jadi, kita memperkenalkan diri dulu. Siapa sih yang lagi mendongeng ini tuh siapa gitu. Nah, yang selanjutnya ada kita bisa memulai mendongeng dengan menceritakan kembali cerita yang dari buku. Nah, tadi sudah disampaikan sama Miss Lia bahwa kita bisa menggunakan media buku untuk bercerita. Jadi kita tinggal siapkan buku, sebuah buku dongeng, kemudian kita kalau untuk usia anak PAUD biasanya kita
gunakan buku untuk bercerita itu dengan menunjuk kalimatnya, katanya, kemudian bisa juga dengan menunjuk gambarnya, jadi anak-anak bisa fokus mendengarkan dan memahami isi cerita yang kita sampaikan. Kita bisa belajar dengan menggunakan teknik itu. Jadi memulai mendongeng dengan membacakan cerita dari buku. Karena kalau yang sudah tingkat lebih tinggi lagi, kita harus bisa memahami cerita itu dan menceritakan kembali atau dengan menghafal cerita itu. Jadi kita harus hafal luar kepala gitu ceritanya, apalagi untuk lomba gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada membuat cerita sendiri atau membuat kerangka cerita. Nah, ini yang sudah Kak Laila sampaikan tadi tentang bagaimana menulis naskah dongeng sendiri. Nah, jadi kita dalam menghafal cerita yang mau kita ceritakan itu bisa dengan membuat kerangka atau membuat kayak apa ya, map gitu. Nanti jadi kotak pertama kita itu mau menceritakan apa, digambar di situ, gambar sederhana saja untuk mengingat nanti alurnya sampai alurnya dari mana, kemudian lanjut ke apa, lanjut begitu seterusnya. Dan yang terakhir adalah berani mencoba. Nah, ini teman-teman, jadi kalau kita tidak berani mencoba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Jadi kalau kira-kira teman-temanku suka nggak ya kalau lihat aku mendongeng, kemudian gimana ya nanti udah takut duluan tapi nggak pernah berani, padahal sebenarnya kamu punya kemampuan. Nah, itu kita harus memberanikan diri untuk memulai mendongeng. Berawal dari di depan cermin, latihan, atau bisa juga mendongeng di depan adik kita, kemudian bisa juga mendongeng di depan ayah ibu kita. Nah, itu dengan seperti itu, semakin lama kita akan semakin terlatih, semakin terbiasa mendongeng, hingga akhirnya nanti adik-adik dari SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta bisa menjadi seorang pendongeng yang go internasional. Waduh, amin, amin. Nah, ini ada next slide sebenarnya Kak Laila sudah menyiapkan sebuah slide yang isinya ini ada beberapa foto-foto Kak Laila mengikuti lomba dan alhamdulillah beberapa kali mendapatkan juara. Jadi teman-teman, mungkin dengan mendongeng kita bisa mendapatkan keberkahan, kita bisa mendapatkan apresiasi, mendapatkan pembelajaran dan proses pendewasaan. Nah, ini dia sudah tampil. Itu adalah dengan mengikuti kompetisi, walaupun tidak semuanya ya, boleh nggak lewat kompetisi juga. Tapi ini adalah motivasi untuk teman-teman bahwa seorang Kak Laila yang dari desa, kemudian seorang yang kurang percaya diri waktu kecil, kemudian belum berani berkompetisi, tapi akhirnya berproses sampai justru malah alhamdulillahnya berkompetisinya ini di masa-masa kuliah gitu, setelah jadi mahasiswa. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berprestasi. Karena menurut Kak Laila, mungkin seberapapun banyak materi yang kita berikan kepada orang tua, belum mampu membalas betapa besar jasa mereka merawat kita, mendidik kita, mengasuh kita sejak kita bayi, membiayai kita, mengusahakan dana pendidikan kita dengan materi itu. Tapi menurut Kak Laila, cara Kak Laila membuat mereka bahagia adalah dengan berprestasi, dan itu mungkin bisa menginspirasi teman-teman nih. Jadi kalau Kak Laila pulang, Kak Laila kan asalnya Palembang. Nah, Kak Laila di Jogja pulang habis lomba itu bawa piala. Jadi piala itu Kak Laila jadikan oleh-oleh gitu. Jadi pulang tidak hanya membawa bakpia, tapi juga pulang membawa piala. Wah, itu rasanya Masya Allah bangga sekali. Dan pulang, ayah ibu dapat piala gitu. Alhamdulillah, itu semoga bisa membuat orang tua bangga, bahkan nggak cuma orang tua, tapi prodi, bahkan universitas. Kemarin alhamdulillah dapat apresiasi juga dari universitas, dari prodi juga. Nah, itu teman-teman. Jadi dengan mendongeng
dongeng bukan hanya sekedar cerita, tapi juga jadi ajang kompetisi juga bisa. Bahkan ini nanti kalau teman-teman sudah dewasa, bisa juga loh di banyak pekerjaan di dunia mendongeng. Kita teman-teman bisa jadi sukarelawan dongeng, kemudian bisa seperti sekarang memberikan materi mendongeng. Jadi setelah dapat materi dari kami, teman-teman bisa sampaikan lagi materinya ke teman-teman yang lain atau bahkan menginspirasi, oh aku kayaknya pengen deh jadi pemateri seperti beliau-beliau ini, seperti Kak Laila misalnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah apa itu mendongeng, manfaat mendongeng, teknik mendongeng, bahkan teknik menulis naskah dongeng, dan juga ada contoh dan praktek mendongeng juga. Semoga teman-teman dengan materi yang kami sampaikan di pelatihan kali ini bisa bermanfaat, bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Semoga lebih memotivasi lagi teman-teman SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta untuk mendalami materi mengenai storytelling, karena sudah disampaikan bahwa manfaat mendongeng itu banyak sekali, insya Allah. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan kita bisa ketemu langsung setelah pandemi berakhir. Dan itu tadi materi dari Kak Laila. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila saya yakin ada banyak sekali kesalahan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Laila, mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, thank you Mbak Laila. Mbak Laila ini she won several national competition on storytelling ya, adik-adik dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah banyak mahasiswa PPI yang berprestasi dan salah satunya adalah Mbak Laila yang sudah menjadi pemenang di beberapa kompetisi nasional storytelling. Okay, thank you Mbak Laila for the sharing for PPT.